Dalam hal bercakap-cakap, seperti firman Tuhan katakan, bahwa ciri orang yang sempurna, salah satunya adalah perkataannya sempurna. Dia menjaga perkataan. Kita tahu saudara, terlalu banyak dari kita lebih cepat berbicara daripada kita memikirkan apa yang mau kita bicarakan. Justru orang yang punya fokus menjadi serupa seperti Kristus, ketika dia mengusahakan hidupnya untuk meraih fokus menjadi serupa seperti Kristus, dia berjuang, dia mengusahakan menjaga mulutnya, dia menjaga perkataannya dari detik demi detik. Kalau dia terbiasa tadinya ngomongin orang, dia ketika sadar dia mau ngomongin orang, maka dia akan menahannya, dia akan mematikannya. Kalau dia terbiasa mulutnya ngomong kasar, kalau dia terbiasa mulutnya asal sembarangan ngomong dan menyakiti hati orang lain, dia belajar untuk menahan, tidak sembarangan berbicara. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Kali ini kita masih membahas, masih di dalam tema besar kita, bagaimana kita memiliki fokus untuk menjadi orang seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau sebelumnya kita belajar bagaimana fokus itu harus kita rubah, fokus kita yang selama ini hidup menurut cara dunia, tetapi sekarang kita mengerti kita harus bisa merubah fokus hidup kita seperti apa yang Bapa inginkan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, maka fokus kita bisa tepat. Sehingga setiap tindakan kita, perilaku kita, tepat mengarah ke tempat yang benar. Saudara, berbicara fokus, fokus itu memiliki suatu power yang menggerakkan kita, mengarahkan kita, sehingga kita berjalan di jalan yang sudah benar. Benar menurut apa? Kembali lagi, kalau fokus kita hidup dengan cara dunia, maka kita akan berjalan seperti apa yang dunia inginkan. Tapi kalau fokus saudara seperti apa yang Tuhan inginkan, maka saudara akan berjalan mengarah di jalan yang benar untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara, ketika seseorang punya fokus hidup, misalnya kita mau menjadi seorang dokter, maka fokus hidup kita belajar dari waktu ke waktu untuk menjadi seorang dokter. Ketika kita belajar, kita mengarahkan hidup kita untuk kita memperjuangkan apapun masalahnya, kita harus menjadi seorang dokter. Kalau fokus hidup kita seperti dunia ini, kita mau menjadi orang yang kaya, orang yang berhasil di dalam dunia ini, orang yang berhasil di dalam karirnya, orang yang berhasil di dalam usahanya, maka ketika itu yang menjadi fokus dalam hidupnya, dia akan terus berusaha. Dia akan terus mengupayakan apapun rintangannya, apapun masalahnya, dia akan mengusahakan supaya hidup dia mencapai seperti apa yang dia inginkan. Bayangkan saudara, sedemikian besar kekuatan dari fokus hidup itu yang memampukan kita terus mengusahakan hidup kita mengarah seperti apa yang kita inginkan. Kalau hidup kita fokusnya sudah seperti dunia, kita pun mengusahakan bagaimana kita mencapai kehidupan seperti apa yang dunia inginkan. Mencapai kehidupan seperti apa yang kita mau, yang menjadi fokus hidup kita. Nah, kalau fokus hidup kita sudah kita rubah seperti yang sebelumnya kita pelajari, ketika kita merubah fokus hidup kita menjadi orang seperti apa yang Bapa inginkan, maka kita akan melihat bagaimana orang tersebut dia akan mengupayakan di dalam kehidupannya terus mengejar menjadi sama seperti apa yang Bapa inginkan. Untuk menjadi seperti apa yang Bapa inginkan, untuk menjadi orang seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi serupa seperti Yesus Kristus, itu bukan hal mudah saudara. Itu hal yang sangat sulit. Mengapa sangat sulit? Karena kita harus mematikan daging kita. Kita harus melawan dan membunuh setiap kedagingan kita, jiwa kita, perasaan kita. Kita harus mematikan kehidupan kedagingan kita. Dan kita harus belajar berusaha bagaimana menghidupkan hidupnya Yesus di dalam kehidupan kita.
Tapi kalau fokus hidup kita belajar bagaimana menjadi serupa seperti Kristus, maka kita akan mengusahakan segala macam. Di dalam kita berpikir, kita akan mengusahakan bahwa pikiran kita supaya bisa diselaraskan sehingga kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Cara berpikir kita dari waktu demi waktu kita akan mengusahakannya supaya cara berpikir kita tidak lagi seperti dunia ini. Orang yang berpikir seperti ini, yang memiliki fokus untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka dia mengusahakan ketika ada pikiran-pikiran yang tidak tepat, pikiran-pikiran yang melukai hati Tuhan, pikiran-pikiran yang tidak sesuai kehendak Bapa, dia akan berusaha untuk mematikan dan menyingkirkannya. Ketika dia berpikir marah, ketika dia berpikir negatif terhadap orang lain, ketika dia berpikir bahwa orang lain itu tidak benar, dia berusaha untuk mematikan semuanya itu, dan dia mengarahkan berpikir apa yang Bapa pikirkan. Ini bukan hal mudah. Dalam hal bercakap-cakap, seperti firman Tuhan katakan, bahwa ciri orang yang sempurna, salah satunya adalah perkataannya sempurna. Dia menjaga perkataannya. Kita tahu saudara, terlalu banyak dari kita lebih cepat berbicara daripada kita memikirkan apa yang mau kita bicarakan. Justru orang yang punya fokus menjadi serupa seperti Kristus, ketika dia mengusahakan hidupnya untuk meraih fokus menjadi serupa seperti Kristus, dia berjuang, dia mengusahakan menjaga mulutnya, dia menjaga perkataannya dari detik demi detik. Kalau dia terbiasa tadinya ngomongin orang, dia ketika sadar dia mau ngomongin orang, maka dia akan menahannya, dia akan mematikannya. Kalau dia terbiasa mulutnya ngomong kasar, kalau dia terbiasa mulutnya asal sembarangan ngomong dan menyakiti hati orang lain, dia belajar untuk menahan, tidak sembarangan berbicara. Dan menahan dan mengusahakan hidup ini bukan hanya hal 1 hari, 2 hari. Tetapi sepanjang umur hidup kita, kita harus belajar untuk menahan ini. Kita harus mengusahakan hidup kita, mengarahkan hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Saudara, kalau fokus hidup kita sudah benar, berarti saudara dan saya harus terus mengusahakan agar kita berjalan mengarah ke fokus yang sudah benar tersebut. Mengarahkan hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Tidak bisa saudara kita bilang kita punya fokus sudah benar menjadi serupa seperti Kristus, tetapi pada faktanya hidup kita sesuka hati kita. Hal ini yang terjadi, hal ini yang terlalu banyak dilihat di dalam dunia pada saat ini, di dalam zaman saat ini. Banyak orang mereka merasa bahwa sudah benar, banyak orang merasa bahwa dia pasti diselamatkan, banyak orang merasa bahwa dia pasti masuk surga hanya karena dia beriman pada Yesus Kristus Tuhan saja. Padahal sebenarnya ketika dia mengatakan dia beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, dia harus mengusahakan hidupnya dia harus mengusahakan supaya fokusnya menjadi serupa seperti Kristus. Dan ini butuh perjuangan. Dia harus terus mengarahkan dari waktu demi waktu. Saudara, butuh waktu yang panjang untuk merubah segala sesuatunya. Butuh waktu yang sangat intens di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa benar-benar berusaha, supaya apapun yang berusaha menggagalkan ketika kita di jalan yang benar itu, supaya ditarik seperti jalan dunia ini, tapi kita berusaha melawannya. Berapa banyak saudara saat ini yang mendengar kebenaran ini, saudara melawan daging saudara sendiri. Berapa banyak dari saudara saat ini yang berusaha mematikan daging kita sendiri. Terlalu banyak orang percaya pada saat ini tidak mau mengusahakan bagaimana mematikan kedagingannya. Terlalu banyak bagi mereka bahwa selama ini menganggap bahwa Tuhan bisa diajak kong kali kong. Merasa bahwa dia percaya kepada Yesus sudah cukup. Tapi dia tidak pernah mengupayakannya supaya dia bisa menjadi serupa seperti Kristus. Dia merasa sudah cukup percaya Yesus. Dia merasa bahwa kita lebih dari pemenang. Maka kita tidak perlu bekerja keras dan berusaha. Ini hal yang salah saudara. Justru saudara dan saya, mari
kita berusaha lebih keras lagi, kita berjuang lebih keras lagi, seperti yang Paulus katakan di dalam suratnya, bahwa dia terus berusaha dari waktu demi waktu, saudara. Dia berusaha lebih keras lagi, bagaimana dia belajar untuk berkenan kepada Bapa di surga. Begitu pula saudara dan saya. Mari kita berusaha lebih keras lagi dari waktu demi waktu. Kalau kemarin-kemarin kita masih cuek-cuek saja, kita masih belum terlalu bekerja keras. Tetapi sekarang ini saudara, kita harus berjuang, berusaha lebih keras, mengarahkan hidup kita. Setiap detik, setiap apapun yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita perkatakan, dan setiap keputusan kita, harus selalu kita usahakan bagaimana kita mengarah menjadi serupa seperti Kristus, mempunyai fokus untuk menjadi orang yang benar menurut Tuhan. Ayo saudara, saya mengajak saudara saat ini, mari kita berusaha terus di dalam setiap detik kehidupan kita, di dalam setiap helaan nafas kita, agar kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.